Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan materi kita. Sebelumnya alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Masih semangat ya? Masih. Oke, walaupun suasananya dalam keadaan panas, tapi kita harus tetap semangat. Nah, pada bahasan yang lalu kita membahas apa itu maqasid syariah, kemudian sejarah maqasid syariah sampai ke Asy-Syatibi. Kemudian apakah maqasid syariah ini dipakai oleh semua kalangan? Saya katakan iya, karena semua ulama, dari ulama-ulama Syafi'i, maksud saya ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Maliki, bahkan yang lainnya pun menggunakan maqasid syariah. Bahkan lagi hari ini trending topik istilahnya yang digunakan orang untuk mengkaji satu persoalan maqasid syariah. Ada yang mengkaji maqasid syariah, mengkaji ekonomi lewat maqasid syariah, ada yang mengkaji pendidikan lewat maqasid syariah, ada mengkaji masalah hal ilmu-ilmu yang lain dari ke maqasid syariah. Bahkan ada yang mengaplikasikan maqasid syariah ke undang-undang lalu lintas. Nah, undang-undang lalu lintas tadi menjaga jiwa. Nah, kan misalnya kan undang-undang lalu lintas menjaga jiwa. Ngong sepeda motor kan cepat nabrak orang, kecelakaan, itu termasuk berarti undang-undang lalu lintas, menggunakan helm, menggunakan hati-hati, menggunakan rambu-rambu, itu termasuk hibzun nafs, menjaga jiwa. Berarti kajiannya adalah kajian maqasid syariah. Nah, itu banyak, ternyata luas sekali kajian maqasid syariah ini. Makanya rugi bagi orang hukum tidak menggunakan maqasid syariah untuk menetapkan hukum. Betul tidak? Nah, sekarang tokoh yang terbaru tahun 2008 kemarin, disertasinya itu Yasir Auda, seperti yang kita bahas kemarin itu adalah membahas mengekstensifikasikan maqasid syariah ini. Nah, saya minta waktu untuk mengkaji tentang penetapan hukum ala Yasir Auda. Coba Anda tulislah di Google itu Yasir Auda, di Google itu pasti insya Allah ketemulah. Saya punya buku beliau, bahkan terjemahan bukunya juga ada, terjemahan buku beliau itu, disertasi beliau. Yang pertama, bahwa Yasir Auda ini mengemukakan teori sistem. Teori sistem itu enggak teori sistem. Sistem itu enggak sistem. Sistem itu kayak gini loh. Sistem itu saling berhubungan, saling menyatu berbagai unsur. Kayak badan kita ini. Kepala, telinga, mata, mulut, leher, bahu, tangan, badan, sampai paha, kaki, sampai jari, itu adalah sebuah sistem yang saling berhubungan, saling berkaitan. Ketika kaki sakit, maka semua badan sakit. Ketika jari tangan kita nih sakit, kena asam urat. Ada orang kena asam urat, di mana kena asam uratnya? Di kalingking. Ini jauh dari jantung. Apalagi tangan yang lain masih bisa bergerak, jari yang lain. Tapi gara-gara yang ini sakit, semuaan badan itu sakit. Mulut mengatakan, aduh sakitnya. Ketika diurut, semuaan kena. Ketika diikat, misalnya dibabat pakai apa, diobati, dilulurkan apa kayak di sini untuk mengobatinya, akhirnya semuanya kena. Dikira orang luka, ternyata cuma ini aja. Nah, terganggu salah satu unsur dalam tubuh kita, maka mengganggu unsur yang lain. Makanya dalam teori sistem itu semua unsur saling berhubungan, berkaitan. Ini disebut sistem. Dalam keluarga manusia, bapak, ibu, anak, itu sebagai sebuah sistem. Anak pina kayak jadi dajjal anak, nah istilahnya kan, itu mengganggu bagi orang tua. Orang tua sakit hati, apa, mau kayak ada dajjal, sepeda motor dijualnya, rumah orang tua diranjahnya, ditabraknya, susah. Nah, oke, kita kembali ke bahasan kita. Bagaimana sih si Yasir Auda menetapkan hukum?
Dia menetapkan hukum menggunakan teori sistem. Teori sistem yang beliau pakai ini, ada tokohnya, saya lupa tokoh yang beliau ambil, tapi ada 5 fitur, 4 fitur. Pertama kognitif, yang kedua wholeness, yang ketiga multidimensionality, yang keempat pen terbuka, yang keenam interlet hierarki, yang ketujuh, ketujuh ya, 7 ke 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang keenam purposefulness. Nah, apa sih maksudnya? Saya ringkas dalam bahasan slide ini. Kalau kognitif itu kan sesuatu yang bisa diraba, sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa diindrakan. Nah, setiap ilmu, setiap keilmuan memerlukan campur tangan manusia. Betul nggak? Keilmuan itu nggak bisa dia tidak berkembang tanpa campur tangan manusia. Maka fikih itu adalah hasil campur tangan manusia, khususnya ulama yang melakukan. Oleh karena itu, kalau berbeda fikih, maka bukan berarti berbeda akidah. Ada orang gara-gara beda fikih langsung dikafirkannya. Nah, ini maksudnya jangan kayak gitu loh, gitu. Ini Yasir Auda memberikan pemahaman kognitif. Perlu sadari bahwa fikih itu bukan wahyu. Fikih itu hasil ijtihad ulama yang bersandarkan wahyu. Ijtihad ulama bersandarkan wahyu, tapi fikih bukan wahyu. Sehingga ketika terjadi perbedaan fikih, maka tidak menyebabkan perbedaan agama di antara mereka. Bahkan ada yang hampir menyamakan berbeda fikih sama seperti berbeda agama. Ini luar biasa masyarakat kita hari ini. Nah, makanya saya menyarankan kepada Anda, kalau di rumah Anda sudah begitu praktek fikihnya, di rumah, dalam keluarga Anda, di masyarakat Anda, jangan Anda berubah lagi. Nggak usah berubah jadi satria baja hitam, jadi apa segalanya. Cukup bawa seperti Anda. Kami di sini tidak merubah Anda untuk seperti itu. Bukan untuk merubah Anda untuk menjadi orang yang lain. Lalu tiba-tiba pulang ke rumah, langsung pulang ke rumah, mak ini haram, bid'ah, kafir. Semuanya dikafirkan, semuanya dibid'ahkan, semua diharamkan. Kami tidak pernah mengajarkan hal seperti itu kepada Anda. Maka saya minta, berbeda fikih jangan menjadikan kita saling mengkafirkan, membid'ahkan. Oke ya? Ini ada teorinya loh, gitu, kognitif. Harus kita sadari, fikih itu adalah hasil ijtihad ulama, hasil pemikiran ulama. Maka fikih adalah bukan wahyu, walaupun fikih bersandarkan dengan wahyu. Nah, yang kedua, wholeness. Itu holistik, bukan parsial, bukan atomistik. Memahami Al-Quran atau memahami hadis itu harus secara utuh, bukan utuh bahasa Banjar, utuh. Jangan memahaminya Al-Quran itu secara parsial. Jangan hanya melihat satu makna jihad. Misalnya Anda pahami makna jihad, jihad itu hanya perang, itu menurut Anda. Jadi kalau ketika Anda memahami jihad itu hanya perang, maka ketika ada orang mengatakan jihad, langsung Anda lihat orang lain, bak, Anda tebas orang. Padahal jihad itu banyak, termasuk Anda berjuang untuk mempertahankan, memperdalam ilmu pengetahuan, itu maknanya adalah jihad. Nah, jika kita berpandangan secara holistik, tidak berpandangan parsial. Parsial itu hanya terserak-serak pandangan kita itu. Ya, kayak tadi melihat perempuan itu jangan hanya melihat satu orang, tapi lihat secara utuh, secara bulat. Tidak hanya yang kalau inner beauty itu apa? Cantik dalam kan? Kalau cantik luar apa? Out beauty. Jangan hanya melihat out-outnya aja gitu.
Tapi lihat innernya, innya. Kayak gitu loh modelnya. Hello holistik tuh kayak gitu. Memahami Al-Quran jangan hanya satu ayat saja, tapi pahami, hubungkan dengan ayat-ayat yang lain. Oke ya? Oke. Makanya melihat hadis, ada hadis misalnya satu, oh hadisnya dhaif hadisnya katanya. Nah lalu akhirnya setelah mendapatkan satu hadis dhaif, akhirnya koler, tidak mau lagi, malas, tidak mau lagi melakukannya. Hadisnya apa? Hadisnya dhaif juga tuh. Nah, tapi cobalah cari, barangkali juga ada hadis-hadis yang lain yang hampir sama dengan bunyi itu. Kalau sampai ada beberapa hadis yang dhaif berkumpul, maka dia tidak lagi jadi dhaif. Dia bisa menjadi hasan li ghairihi. Hasan dia karena ada yang lain-lainnya ini. Nah, dia berubah tingkatnya, menaik tingkatnya. Karena ada hadis-hadis yang lain. Nah, kayak gitu loh. Jadi kita jangan langsung percaya ketika ada orang mengatakan hadisnya dhaif loh, dhaif ampih yang menggawi. Apalagi istilahnya ada kata maudhu. Kalau maudhu itu kan, apalagi mendengar kata maudhu, kita teliti dulu. Pandangannya holistik. Apalagi walaupun dhaif ya, walaupun dhaif, tapi kalau dalam bidang fadailul a'mal, kelebihan-kelebihan beramal atau memberikan motivasi hidup, kenapa tidak harus kita lakukan? Yang ketiga adalah apa bacanya itu? Openness. Nah, itu ngalih tahu panggung lano ilat menyambatnya. Itu open, terbuka. Jadi Islam, hukum Islam ini apa yang namanya, ala penetapan hukum ala Jasir Auda ini harus kita pahami ya, membentuk pola pikir kita. Yang pertama tadi apa? Yang pertama kognitif, bahwasanya fikih itu, ilmu itu ada campur tangan manusia. Ilmu. Jadi bukan sesakral ayat Al-Quran fikih ini. Berbeda fikih bukan menjadikan orang itu kafir gitu. Yang kedua, berpandangannya harus holistik, wholeness, harus holistik, jangan parsial, harus menyeluruh. Yang ketiga apa? Openness, terbuka. Artinya ini ada pendapat dalam satu hukum, jangan tertutup dari pandangan-pandangan yang lain. Kita harus terbuka. Saya sendiri juga harus siap dikritik, begitu. Harus terbuka kita. Jangan menyatakan pokoknya ini paling bujur. Bila selain daripada ini salah. Nah, berarti dia tidak mau lagi menerima hal yang lain. Bila sudah menggunakan kata pokoknya, berarti dia sudah anti kritik, tertutup. Pokoknya kita yang paling benar, yang lain salah, masuk neraka. Nah, kayak gitu. Itu berarti tidak terbuka. Harusnya kita terbuka. Karena ijtihad itu dipikirkan melalui pemikiran ulama. Pemikiran ulama itu tergantung dengan kondisinya hari ini atau kondisinya hari itu. Sehingga Anda ingat nggak kaidah uruf? Ya, kaidah kebiasaan. Apa kaidah kebiasaan? Taghayyurul fatwa wa ikhtilafuha bi taghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal wal awaid, atau taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal makan wal amkinah. Berbedanya hukum karena bisa berbedanya zaman, kondisi, situasi, apalagi atau ahkam bidal azminah zaman, wal amkinah tempat, wal ahwal situasi kondisi, wal ahwal wal awaid adat istiadat, wan niat juga termasuk. Bahkan indikasi-indikasi niat, tujuan-tujuan orang berbeda-beda itu bisa merubah terjadinya perubahan hukum. Maka kita harus offense, harus kita terbuka dengan segala perubahan. Jangan menggunakan kata pokoknya itu ya. Nah, yang keempat, multidimensi. Multidimensi ini adalah melibatkan berbagai macam dimensi. Jangan hanya satu arah, jangan pula hanya melihat dari satu faktor. Jangan seperti telap mata kuda. Pernah dengar nggak istilah
pandangan mata kuda? Fokus itu aja kan, satu aja gitu ya kan. Tapi kita harus melihat, apalagi kayak babi itu kalau sudah dia maju, jangan berani Anda, dia maju serut gini, jangan berani Anda kayak gini, jangan berani Anda memotong jalannya, Anda akan ditabraknya, kata orang gitu. Saya nggak pernah juga, kata orang pokoknya menyeruduk bahasa kita, dia nggak peduli lagi. Jangan seperti gitu, apapun yang terjadi tetap maju. Wah, karena babi awaknya yang badannya besar kayak gitu, kita yang mental, terpental kita. Makanya kalau ada babi itu langsung lebih baik kita bakalah ke belakangnya, karena dia saking mungkin berat badannya tuh nggak bisa lagi ngerem, gitu nggak bisa lagi, dia langsung tabrakannya. Nah, pandangan kita jangan hanya satu arah, lihat kiri kanan, gunakan dimensi-dimensi yang lain. Jangan hanya melihat satu pendekatan, jangan hanya melihat satu faktor saja. Sayang kita dengan orang lain hanya melihat dari satu faktor, kenapa ikam sayang lainnya, ini berduit bang ya. Nah, padahal orangnya pemarahan, penyarikan, emosional, tapi karenanya berduit aku sayang. Nah, berarti Anda hanya melihat satu persoalan hanya dari satu faktor. Yang lain itu apa? Ini berjalan. Nah, ini pakai sepeda motor. Cowoknya. Lalu dipilih yang pakai sepeda motor. Padahal sepeda motor itu tahu nggak? Injaman. Nah, kisah datang kalau udah ceweknya, naik mobil segala. Sekalinya apa? Injaman rentalan. Nah, itu jangan hanya melihat satu sisi. Ini harus Anda sadari. Harus Anda sadari yang kayak gini nih. Dalam hukum juga seperti itu. Dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kira-kira bisa dipahami ya? Nah, kita lanjut. Interrelate hierarchy menyediakan perbedaan-perbedaan elemen. Ada faktor-faktor. Misalnya kalau ke dalam kehidupan ya, kalau dalam kehidupan memilih jodoh, satu sisi inya sugih, inya ada yang kada berduit, inya miskin, ini kaya. Ini hidupnya bergantung dengan orang tua. Satunya mandiri. Ini pakai mobil tapi mobil orang tua. Tapi kalau ini sepeda motor walaupun buruk, dari motor Honda 80, Anda aja belum lahir, tapi motornya sendiri. Pertimbangkan persoalan itu. Jangan masing-masing ukuran elemen ini berbeda, dibedakan. Paham nggak maksud saya itu? Jangan membedakan faktor-faktor. Kalau dalam menetapkan hukum juga, menetapkan hukum, misalnya kenapa perempuan itu dapat warisan yang sedikit daripada laki-laki. Nah, faktor-faktornya ini dikaji. Jangan hanya satu sisi saja yang dikaji. Ada berbagai macam faktor. Artinya, ketika Anda memutuskan satu persoalan, menetapkan satu hukum, faktor-faktor lain itu harus ikut dalam kajian analisis Anda. Satu cewek bungas, sugih, pintar, apa kayak gitu ya, semuanya harus diikut sertakan. Memang sugih, bungas, pintar, tapi orangnya parajuan. Nah, itu harus diinikan juga, diambil juga istilahnya. Ini untuk memudahkan kita dalam menggunakannya. Maksud saya memberikan contoh ke kehidupan ini supaya bisa digunakan. Semua faktor-faktor jangan diabaikan, semuanya harus digunakan. Begitu juga dalam Jasir Auda ini, daruriyah itu primer, hajiyah sekunder, tahsiniyah itu adalah tersier. Nah, tiga hal ini memang dalam teori Imam Asyatibi, primer itu lebih penting daripada sekunder, sekunder lebih tinggi daripada tersier. Tapi menurut Jasir Auda, semua ketiga hal ini tidak berbeda, tetapi sejajar. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier sama, bukan begini 1, 2, 3, tapi sejajar.
Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut lagi. Yang terakhir adalah berorientasi pada apa bacaannya nih? Goal orientation, al-hadaf, goal. Maksudnya adalah tujuan. Yang terakhir adalah tujuan. Tujuannya apa? Suatu hukum itu ditetapkan tujuannya apa? Setelah kita kaji berbagai macam dimensi, tidak membedakan berbagai macam dimensi dalam sebuah hukum ini. Lalu apalagi kita juga sudah berpandangan holistik untuk mengkaji persoalan ini. Maka tujuannya akhir dari sebuah hukum ini, ketetapan hukum ini apa? Tujuannya apa akhirnya? Nah, akhir tujuannya itu adalah untuk atau apa? Kemaslahatan. Hukum ini ditetapkan adalah tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Maka berarti teori sistem yang digunakan oleh Yasser Auda berjalan sejalan dengan maqasidus syariah. Pertama tadi, boleh saya minta ulang penetapan hukum ala Yasser Auda? Yang pertama kognitif, yang kedua holistik, yang ketiga terbuka, openness, yang keempat multidimensionality. Nah, berbagai multidimensi. Yang kelima apa? Interrelate hierarchy. Tidak ada perbedaan berbagai macam unsur. Tidak berbagai unsur itu tidak ada perbedaan. Yang kelima, berorientasi pada tujuan. 6 ini bisa kita jadikan sebagai teori untuk mengkaji hukum Islam. Kita bisa menggunakan teorinya Yasser Auda ini untuk menetapkan hukum Islam. Ada satu persoalan, Anda gunakan teori ini. Mengkaji apa? Terserah aja. Kayak misalnya mengkaji memberikan nafkah kepada keluarga melalui game online, misalnya seperti itu. Dari game online dia bisa memberikan nafkah untuk keluarganya. Itu menarik tuh kajiannya misalnya. Gimana sih dari pemberian nafkah dari hasil game online ini? Itu sudah dideklarasikan oleh saudara Reza untuk dijadikan sebagai penelitian. Kalau tidak disebut begini nanti diambil orang, nanti. Makanya saya bilang deklarasikan. Kira-kira demikian ya. Ada pertanyaan, kita diskusikan setelah ini ya. Saya tutup dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri sama-sama baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.